mohonlah kepada Allah dengan adab. Gitu. Apa adabnya? Dua, tadarru', khufyah. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'tana ni'aman katsira. Walhamdulillahilladzi a'tani wa iyyakum al-kautsar fa'amarana bis-salati wan-nahar. Wassalatu wassalam ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, باب الدعاء بسندنا المتصل الإمام القاسم القشيري قدس الله سره قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية. Dalam surah Al-A'raf ayat 55. Nah, ini yang saya suka dari kitab ini. Dia kalau nggak mulai dengan ayat, mulai dengan hadis. Dan ketepatan bab ini memulai dengan dua-duanya. Mulai dengan ayat, hadis. Inilah yang menginspirasi kitab Riyadhus Shalihin. Sebelum ada hadis dimulai dengan ayat. Pengarangnya kitab Riyadhus Shalihin siapa pengarangnya? Imam An-Nawawi. Jadi thariqahnya Imam Nawawi, thariqahnya Qushairi. Thariqah Imam Nawawi, thariqah Imam Qushairi, yang sudah kemudian dikembangkan oleh Imam Ghazali. Ayatnya surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Ya, wa khufyah. Mintalah kepada Allah dengan penuh tadarru'. Berarti ada adab. Jika kau minta kepada Allah, jangan ngeyel. Jangan sok-sok penting, apa istilahnya? Kita minta tapi intimidasi gitu. Ya, itu nggak punya adab. Nah, maka kalau saya terjemahkan ini, mohonlah kepada Allah dengan adab. Gitu. Apa adabnya? Dua, tadarru', khufyah. Tadarru'an dengan penuh kerendahan hati. Jangan bilang, ya Allah kan saya udah doa, kok nggak dikasih-kasih juga? Nah, nggak bakal diangkat. Kita aja digituin orang nggak seneng kok. Ya kan? Kita nih, Bapak nih ngasih proposal ke saya lupa buka proposalnya. Terus Bapak ngomong, tak, aneh udah kirim buat ente, mana? Bisa nggak gitu? Mana? Kapan cairnya? Saya kalau ketemu itu, dulu siapa? Bukan pakai aneh ente lagi. Ya, kamu siapa? Udah minta, marah-marah lagi, intimidasi lagi. Yang boleh intimidasi yang punya. Ya. Antum punya utang nih, boleh hari ini. Oke. Itu yang disebut tawadhu. Dengan ini beda dengan tawadhu. Tawadhu kepada sesama makhluk. Kalau tadarru menghinakan diri di hadapan Khalik. Tawadhu merendahkan hati di hadapan makhluk. Itu beda. Tawadhu dengan tawadhu dari kata tawadhu'a ya tawadhu. Wadu'a, meletakkan egomu di depan makhluk. Kita ini kan masing-masing punya ego. Masing-masing punya ego. Kenapa seseorang mesti berguru? Karena di saat itulah dia meletakkan egonya. Maka antum yang hadir ini berarti salah satu egonya sudah dapat dikendalikan. Kan gengsi. Kalau ada yang ustadz di sini, saya lihat ada wajah-wajah ustadz sih ya. Sembunyi-sembunyi, gak usah sembunyi, itu ngaji aja. Kita juga, Anda juga ngaji kok. Ini cara saya untuk ngaji, karena waktu kita untuk membaca sudah gak ada, sok sibuk. Maka saya dalam taklim ngaji kita, mengulang-ulang apa yang dulu pernah kita baca. Ini kitab dulu saya baca umur saya 14 tahun. Guru saya bilang, saya udah tua, seharusnya kamu. Makanya ketika belum mengatakan begitu, saya ingat saya harus selesaikan baca kitab ini. Umur 14, umur 15 guru saya wafat. Ya. Abuya Hasan Basri Jalil, mursyid saya dalam Thariqah Naqsyabandiyah dan Samaniyah Qadiriyah. Ya. Rahimullah Syekhana. Amin.
Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Maka kalau meminta rabbakum, Rabb engkau, apa arti Rabb? Rabbun itu secara nama ini berbeda dengan ilah, tapi yang dinamakan sama. Allah yang kita sujud kepadanya, Allah menamakan dirinya ilah. Allah tempat kita menggantungkan harapan, yang menumbuhkan satu helai rambut di tubuh, yang menjaga peredaran darah kita, semua tulang ini, itu disebut Rabb. Dia juga, dialah Rabbun, dialah ilahun. Udah jadi bahasa Indonesia, Rabbi. Biasanya para penyair sastrawan mengatakan Rabbi izzati. Izzati artinya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga ilahi, ya? Udah jadi bahasa Indonesia ya? Ilahi. Beda lagi ya, elah itu beda lagi ya. Wa qala azza wa jalla, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Surah Ghafir ayat 60. Allah berfirman, Tuhanmu berkata. Jadi saya sudah sampaikan di awal jauh-jauh hari, boleh menerjemahkan kata Rabb dan ilah menjadi Tuhan, tidak masalah. Saya jamin dunia akhirat antum selamat ya. Ini jaminan ilmu bahasa. Jangan pakai emosi dalam menerjemah sesuatu, pakai ilmu. Karena kita nerjemah ke bahasa Arab, kata bahkan bertanyalah ke ahli bahasa Arab. Kalau kita menerjemah ke bahasa Indonesia, bertanyalah ke ahli bahasa Indonesia. Jangan buat-buat kamu sendiri. Ya, kata kawan tidak boleh terjemahkan ilah menjadi Tuhan. Ya salah, itu kamu dari mana bro? Ya. Orang Arab mau musyrik, mau mukmin nyebut Tuhan itu ilah. Ya. Kalau Tuhan banyak, alihah, Tuhan-Tuhan. Gods itu ada S. Jadi tidak ada masalah. Cuma sok-sok ingin memurnikan akidah tapi nggak ngerti ilmu bahasa. Wa qala rabbukum, berkata Rabb kamu, Tuhan kamu, ud'uni astajib lakum, serulah aku, panggillah aku, niscaya aku menjawab seruanmu, panggilanmu. Dengan apa kita memanggil seseorang? Dengan namanya tuh bukan namanya, pakai oi, gitu. Oi Tuhan, gitu. Enggak begitu, maka pakai tadarru wa khufyah. Khufyah itu dengan suara yang lirih, yang manja. Jadi terjemahan khufyah ini saya sangat suka dengan kata ini beberapa hari ini. Kata-kata manja dari seorang hamba, lirih, khufyah, khafi, penuh kelembutan. Jadi minta tuh jangan ngatur-ngatur Allah. Rabb, kata Rabb itu artinya yang maha mengaturmu. Jadi apa salah satu makna di kata Rabb? Rabbun, apa arti Rabb? Yang maha mengaturmu, maka jangan atur-atur Allah. Jadi sebenarnya di kata Rabb itu sudah selesai masalah kita. Rabbi, itu sudah selesai itu. Ya. Jadi kalau orang ngerti zauq, rasa yang terkandung dalam lafaz Rabb, selesai masalahnya. Rabbi, ya Allah yang maha mengatur aku, yang menciptakan aku, engkaulah pelindungku, itu arti Rabb. Engkaulah yang menjamin aku, itu arti Rabb. Maka beberapa wali Allah kalau doa nggak nyebutin, cuma manggil ya Rabb, ya Rabb, kita aja ya. Al-Habib Umar ya hafizahullah, kadang doa cuma ngomong anta gitu aja. Jadi belum merasakan kehadiran Allah dalam zikirnya, maka beliau mengatakan anta. Ini kan zikirnya Sayyidina Yunus ketika dilempar ke perut ikan, ketika mengatakan la ilaha illa anta, ya Rabb, tidak ilah yang berhak disembah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Terasa hadir oleh beliau. Hilang la ilaha illa, sisalah anta. Begitulah kata-kata yang muncul dari Al-Habib Umar ya, saya ingat itu lewat video aja kita merinding bagaimana kalau ketemu ya. Nah, dan orang kayak Al-Habib Umar nggak pernah membalas kritik kelompok yang kritik kita, yang membid'ahkan kita, itu beliau nggak pernah balas. Saya kan membalas Pak ya, kita punya hak jawab dong ya. Itu beliau aja masih diserang setiap hari.
dianggap Habib apaan, Habib PA, Habib bid'ah, Habib khurafat. Bapak kalau bisa bahasa Arab, lebih gila lagi. Saya ngecek tuh mulai dari tulisan di grup-grup orang-orang yang ngomong dalam bahasa Arab sampai kepada video-video, Masya Allah. Mereka itu belum ketemu akhlaknya Al-Habib Umar, belum ketemu. Udah sok-sokannya akhlaknya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala akhbarna Ali bin Ahmad bin Abdan. Nah, ini kalau ahli hadis, kalau menyebutkan hadis pakai referensi. Referensi dulu semuanya body note. Di zaman itu kan belum ada cara ngetik footnote, Pak. Karena tidak langsung ketemu Nabi, nggak bisa langsung, kita langsung aja ke Rasul, nggak bisa. Maka mereka menyebutkan namanya sanad atau sil. Selevel Imam Kusyairi, beliau masih mengatakan akhbarana, aku berguru kepada Ali bin Ahmad bin Abdan. Ali bin Ahmad berguru kepada Al-Basri, Abul Husain Al-Basri. Beliau dari Al-Audi, beliau dari Kamil, beliau dari Ibn Lahiyah, beliau dari Khalid bin Yazid, beliau dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini namanya apa? Sanad. Ya. Gak bisa ngulangin ya? Gak apa-apa ya, itu cukup saya aja yang ngapalin. Qala Rasulullah SAW, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah apa arti sumsum otaknya ibadah. Maka ibadah itu kalau dicek dari awal sampai akhir pasti isinya doa. Allahu Akbar. Habis takbir ngapain? Kita baca doa iftitah doa. Coba baca Al-Fatihah. Doa nggak? Al-Fatihah itu mengajarkan adab-adab berdoa. Pertama baca auzubillah, yang kedua sebut nama Allah, ketiga puji Dia. Kenapa di atas sudah ada Rahman Rahim, di bawah ada Rahman Rahim lagi? Rahman Rahim yang kedua itu menunjukkan pantulan kasih sayangnya kepada baginda Rasulullah SAW. Maka Ar-Rahmanir Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang Allah taruh ke dalam kalbu Rasulullah SAW. Maka siapa yang ingin didengar doanya, ingin dipandang zikir-zikirnya, maka hadapkanlah hati kepada Allah melalui cinta kepada Rasulullah SAW. Hanya cinta kepada Rasulullah pintu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nama kita tidak ada di kalbu Nabi, Allah nggak pandang. Oleh karena itu, seorang muslim jika ingin menjadi wali Allah mesti menjadi Abdur Rahman, Abdur Rahim, ya. Baru ya, maka Abdurrahman Rahim itu bagi saya itu adalah sholawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Coba perhatikan, ini doanya nggak minta duit. Doanya minta apa? Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang istiqamah. Bukan lurus, Pak, jalan tol itu. Mustaqim, istaqama yastaqimu, ya, istiqamatan, fahuwa mustaqim. Mustaqim itu jalan yang selalu berusaha tegak lurus, berusaha, karena ada lafaz alif sinta, berusaha mencari kestabilan, kelurusan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lafaznya pakai istiqamah, menunjukkan ada usaha. Ini nggak boleh GR kita ini. Ya. Nah, ini kalam daripada Allah mengajarkan kita. Jadi kalau minta, jangan minta duit. Mintalah syukur. Itu namanya siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jalan yang lurus, syukur. Mintalah syukur kepada Allah. Antum nggak usah minta zikir yang banyak. Mintalah supaya dibantu berzikir. Jangan minta suci, nggak mungkin, kita ini bukan hamba yang suci. Mintalah taubat nasuha.